Selamat pagi Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih. Selamat berjumpa kembali. Kita akan bersama-sama merenungkan sabda pada pagi hari ini, Senin 14 Februari 2022. Kita akan mengambil dari Injil Markus, pasal 8 ayat 11 sampai 13. Mari sebelum kita memasuki sabda Tuhan, kita awali dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, kami bersyukur bahwa pagi hari ini Engkau telah memberikan kami awal hari yang baru, kesehatan yang maksimal, hingga kami bisa mendengarkan sabda-Mu dan memuliakan sabda-Mu. Semoga bersama-sama kembali kami ingin mencintai sabda-Mu, agar lewat sabda juga kami bisa bertindak dan berbuat sesuai dengan kehendak-Mu, bukan kehendak kami sendiri. Ampunilah dosa-dosa kami, agar kami bisa senantiasa menjadi pribadi yang rendah hati dan selalu bersyukur atas nikmat dan kasih karunia yang telah Kau berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, marilah kita memasuki sabda Tuhan dari Injil Markus bab 8 ayat 11 sampai 13. Lalu muncullah orang-orang Farisi dan bersoal jawab dengan Tuhan Yesus. Untuk mencobai Dia, mereka meminta daripadanya suatu tanda dari surga. Maka mengeluhlah Yesus dalam hatinya dan berkata, "Mengapa angkatan ini meminta tanda? Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kepada angkatan ini sekali-kali tidak akan diberikan tanda." Ia meninggalkan mereka. Ia naik pula ke perahu dan bertolak ke seberang. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, akan banyak pertanyaan, akan banyak suatu kesulitan. Dari hari ke hari, orang-orang Farisi mencobai Yesus. Bukan hanya mencobai, tapi memberikan sebuah pertanyaan jebakan. Pertanyaan bagai kita, kira-kira mengapa Yesus tidak mau membuat tanda dari surga sebagaimana yang diminta oleh orang Farisi? Yang pasti Tuhan Yesus akan berhasil mendatangkan tanda itu. Terbukti dalam satu perjalanan, dalam setiap karya baiknya, Yesus telah memberikan betapa banyak mukjizat dan tanda-tanda. Namun hal ini tidak memberikan sesuatu kepercayaan pada diri ahli Taurat. Justru disinilah letak alasan mengapa Yesus tidak ingin bahwa terjebak oleh orang-orang Farisi, karena mereka tidak percaya dan pertanyaan mereka itu tidak tulus. Dengan kata lain, mencobai mereka, percobaan-percobaan dari orang Farisi membuat jebakan supaya Yesus terjebak dengan pertanyaan itu. Bapak, Ibu, kita sudah mengetahui begitu banyak yang dibuat oleh Tuhan Yesus atas kehadirannya di dunia ini, dengan banyaknya mukjizat. Banyak orang yang telah menerima mukjizat itu. Namun bagaimana orang Farisi masih dikuasai oleh kecemburuan, masih dikuasai oleh ketakutan.
bahwa kehadiran Yesus akan membuat kehadiran ahli Farisi, orang-orang Farisi tersingkir. Ketakutan inilah yang membuat orang Farisi membuat semakin banyak pertanyaan-pertanyaan di publik agar Yesus menjawabnya. Orang Farisi dibutakan oleh karya kasih Yesus dan sengaja menolak tawaran keselamatan yang dibawa oleh Tuhan Yesus. Karakter demikian, Tuhan Yesus lebih memilih pergi karena kebebalan hati orang Farisi menyebabkan Tuhan Yesus meninggalkan mereka. Dalam kehidupan kita, karya keselamatan dari Allah sudah diwartakan sedemikian rupa dalam kehidupan kita sehari-hari dengan membaca kitab suci, dengan mendengarkan sabdanya dan merefleksikan kehidupan kita sehari-hari. Itu adalah sebuah tanda bagaimana tawaran Allah untuk kita hadapi, untuk kita dapat, supaya kita bisa memilih. Karena kita dianugerahi akal budi, karena kita diberikan kebebasan batin untuk menjadikan hak kita untuk memilih apa yang diberikan oleh Allah. Banyak sekali orang-orang harus memilih tawaran-tawaran tentang keselamatan. Ada yang menjalaninya saat menerima sebuah ketidaknyamanan dalam karya pelayanan. Ada juga yang melayani dan membuatkan karya pelayanannya dengan senyaman mungkin. Pokoknya aku happy, pokoknya aku mau, pokoknya aku suka, aku mau melayani. Ada yang demikian. Setiap orang berhak untuk menentukan arah hidupnya. Tawaran-tawaran dari Allah itu adalah tawaran tentang bagaimana menjadi orang yang bisa menggarami banyak orang, yang bisa menerangi banyak orang. Jangan sampai sebaliknya, kita membutakan orang lain dengan kegelapan. Kita memasukkan mereka dalam kegelapan supaya mereka berdosa. Kita dibutakan oleh pilihan-pilihan karena kenyamanan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, Tuhan Yesus meninggalkan orang Farisi supaya mereka mampu merefleksikan diri, introspeksi diri. Karena apa? Kita diajak untuk bertobat. Kadangkala kita berpura-pura, wah aku gak punya dosa, ngapain aku harus bertobat? Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, bertobat tidak tunggu orang harus salah dan berdosa. Pertobatan adalah bentuk bagaimana kita menghadap Tuhan dengan rendah hati. Allah adalah karya keselamatan kita, supaya kita masuk dalam sakramen keselamatan Allah. Kita harus mengalaminya, agar supaya orang-orang sekitar kita mendapatkan sukacita, kasih Tuhan, supaya kita juga bisa mengaplikasikan diri menjadi orang yang dewasa dalam iman, hidup rukun, dan penuh pelayanan. Pilihan hidup adalah pilihan bagi kita dengan sebebas mungkin. Tetapi kebebasan bukan justru meniadakan bagaimana Tuhan memberikan arah, dan supaya kita lebih memperhatikan tentang karya keselamatan Allah yang lebih nyata dalam kehidupan kita. Jangan menunggu mujizat dalam hidup kita, tapi hadirkan mujizat itu dalam hati kita, dalam diri kita, bagi karya pelayanan kita kepada orang lain. Supaya kita tidak bertele-tele, supaya kita tidak berteori saja, namun tampakkan supaya karya keselamatan kita membuka mata hati kita, membuka diri kita, agar kita pantas menjadi anak-anak terang, dan kita menerima karya Allah yang menyelamatkan kita dari hari ke hari. Semoga kita dipenuhi iman, dan iman itu mendewasakan kita. Amin. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kasih, Engkau telah memberikan kemuliaan kepada kami. Semoga kami dari pribadi kami menjadi pribadi yang penuh terang dan menjadi garam
untuk keluarga kami, untuk orang-orang sekitar kami, agar kami menjadi penyujuk hati kami. Ampunilah dosa-dosa kami, agar kami tidak jatuh pada dosa yang sama, dan kami bisa berbuat baik dan menjadi anak terang-Mu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu, salam sehat, Tuhan memberkati kita semua. Amin.